Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Harsis Auro. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang infeksi nosokomial. Pengendalian infeksi nosokomial di instansi pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pasien safety. Salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan adalah angka kejadian infeksi nosokomial. Salah satu parameter pelayanan kesehatan baik adalah terkendalinya angka kejadian kasus infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial atau yang disebut dengan hospital acquired infection adalah infeksi yang didapat di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya. Infeksi nosokomial didapatkan selama pengobatan medis dan perawatan pasien. Pasien, tenaga kesehatan, pengunjung dan penunggu pasien merupakan kelompok yang paling berisiko terjadinya infeksi nosokomial. Pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial menjadi tantangan di seluruh dunia karena infeksi nosokomial dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan biaya kesehatan. Kenapa? Karena terjadi penambahan waktu pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Prevalensi infeksi nosokomial di negara berkembang dengan sumber daya terbatas bisa mencapai lebih dari 40%. Biasanya kejadiannya banyak terjadi di ruangan ICU, sementara 10-15% terjadi di ruangan perawatan umum. Nah, pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dengan menggunakan angka kejadian infeksi nosokomial sebagai indikator. Intinya, semakin rendah angka kejadian infeksi nosokomial, maka sebuah rumah sakit atau mutu pelayanan rumah sakit akan semakin baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, infeksi nosokomial terjadi akibat transmisi organisme patogen ke pasien yang dirawat di rumah sakit. Pasien baru dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika pasien menunjukkan tanda dan gejala infeksi sekurang-kurangnya 3 kali 24 jam sejak mulai perawatan. Pada saat masuk, pasien mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi dari penyakit tersebut. Tanda-tanda klinis infeksi tersebut bukan merupakan sisa dari infeksi sebelumnya. Jadi, dalam artian pasien ini tidak mengalami penyakit infeksi saat dibawa ke rumah sakit, menjalani perawatan, tidak mengalami penyakit infeksi. Nah, baru pada hari keempat atau setelah 3 kali 24 jam perawatan, pasien mengalami tanda-tanda infeksi. Nah, ini bisa jadi merupakan salah satu tanda dan gejala dari infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial paling sering disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri ini lebih berbahaya karena umumnya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal atau resisten terhadap antibiotik. Selain bakteri, infeksi nosokomial juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Ya, dan penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Nah, siapa saja sih orang-orang yang berisiko mengalami infeksi nosokomial? Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pasien HIV/AIDS atau pengguna obat-obatan imunosupresan. Yang kedua, penderita koma, cedera berat, luka bakar, atau shock. Yang ketiga, memiliki akses atau sering kontak dengan pasien yang sedang menderita penyakit menular tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar operasional prosedur. Nah, pada poin ini, maka yang paling rentan terkena adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan, contohnya dokter, perawat, analis kesehatan, dan semua tenaga kesehatan lainnya yang berhubungan dengan pasien. Kemudian, pasien yang mendapatkan perawatan lebih dari 3 hari dalam jangka panjang di ICU. Kemudian, selanjutnya adalah pasien berusia di atas 70 tahun atau bayi dan balita. Kemudian, riwayat menggunakan alat bantu pernapasan seperti ventilator dan pemasangan infus, kateter urin, dan tabung endotracheal
pada pasien. Nah, apa saja sih gejala infeksi nosokomial? Gejala infeksi nosokomial tergantung dari jenis infeksi yang dialami. Tapi secara umum, pasien bisa merasakan demam, sesak napas, denyut nadi yang cepat, tubuh terasa lemas, nyeri kepala, mual atau muntah, nyeri di lokasi yang dicurigai mengalami infeksi nosokomial, dan lain-lain. Nah, berdasarkan jenis infeksi nosokomial yang terjadi, itu ada beberapa bagian. Seperti yang pertama adalah infeksi aliran darah. Biasanya pasien mengalami gejala demam, menggigil, tekanan darah menurun atau kemerahan, dan nyeri pada tempat pemasangan infus bila infeksi terjadi melalui pemasangan infus. Nah, infeksi yang terjadi melalui pemasangan infus ini masih sering terjadi. Sebagian besar kasus ini disebut dengan kasus plebitis, di mana tandanya adalah nyeri yang sangat pada area penusukan, terjadi pembengkakan, kemerahan, bahkan pada kasus tertentu itu timbul pus. Kemudian pneumonia berupa tanda dan gejala demam, sesak napas, dan batuk berdahak. Pneumonia yang didapatkan dari infeksi nosokomial biasanya terjadi akibat pemasangan ventilator yang lama atau proses pemasangan ventilator yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian infeksi akibat luka operasi berupa gejala demam, kemerahan, nyeri, dan keluarnya nanah pada area luka. Kemudian infeksi pada lokasi penukis ini, infeksi saluran kemih ya, dapat berupa demam, sakit saat buang air kecil yang berwarna pada urin, kemudian sakit perut bagian bawah atau punggung. Nah, inilah beberapa tanda dan gejala infeksi nosokomial. Nah, bagaimana dengan pencegahan infeksi nosokomial? Yang pertama, yang paling sering dianjurkan dan sangat diperhatikan oleh tenaga kesehatan adalah selalu cuci tangan. Cuci tangan pada saat 5 momen di rumah sakit, seperti sebelum memegang pasien, sebelum melakukan prosedur atau tindakan kepada pasien, saat terpapar dengan cairan tubuh pasien, saat kita menyentuh pasien, dan saat kita berada di lingkungan ruangan perawat pasien. Kemudian selalu jaga dan kateter harus digunakan dan dipasang sesuai dengan standar operasional prosedur. Selalu jaga dan terapkan teknik aseptik. Kemudian, tempatkan pasien yang berisiko menularkan penyakit di ruangan isolasi. Ini penting karena apa? Seseorang pasien yang berisiko menularkan penyakit akibat penyakit infeksi, maka akan semakin mudah untuk menularkan ke pasien yang lainnya. Kemudian selalu gunakan alat pelindung diri sesuai dengan SOP. Misalnya dengan menggunakan sarung tangan dan masker sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Saat memberikan tindakan kepada pasien seperti memasang infus, maka wajib menggunakan sarung tangan. Nah, itulah beberapa cara untuk kita mencegah dan mengendalikan terjadinya infeksi nosokomial. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi semua. Stay safe, stay healthy, selalu di rumah, dan tetap jalankan himbauan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.